Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Nah, tentunya Anda sehat ya. Kita berharap demikian dan juga selalu mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selalu ya atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, kita lanjutkan sebagai bukti rasa syukur kita adalah kita akan bahas tentang persiapan lahan hijauan pakan ternak ya, dalam rangka utlubul ilma ya, menuntut ilmu, membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang produksi hijauan pakan kita ya. Terutama yang akan kita bahas adalah persiapan lahannya, yang tentu ini sangat amat penting ya bagi kita untuk pengembangan hijauan pakan ternak tentunya. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan lahan untuk hijauan pakan ternak, diantaranya menentukan atau memilih lahan, membersihkan lahan, menganalisis kualitas lahan, melakukan pengolahan lahan, dan menentukan kebutuhan pupuknya. Nah, dimulai dari pemilihan lahan. Dibanding dengan usaha tani tanaman semusim, usaha tani peternakan biasanya lebih ekstensif. Oleh karena itu, untuk memilih lahan sebagai tempat usaha tani peternakan ya, atau usaha peternakan di bidang hijauan produksi hijauan pakan ya, sebaiknya dipilih lahan yang relatif tidak mahal ya. Mungkin Anda atau di sekitar Anda semua ada lahan yang potensial dan harganya tidak terlalu mahal, bisa dimanfaatkan untuk lahan pakan ternak tentunya ya. Sedangkan untuk kepentingan padang rumput sebagai penghasil hijauan pakan ternak, dipilih lahan atau jenis tanah yang baik drainase dan aerasinya. Kenapa demikian? Ini ya sangat penting karena bagaimanapun ya, ada beberapa atau spesifikasi atau spek tertentu pada hijauan pakan yang memang membutuhkan drainase yang baik, sehingga produktivitasnya itu akan meningkat ya. Nah, agar hijauan pakan ternak yang dibudidayakan berhasil dengan baik ya, produksinya tinggi misalnya, maka penentuan lokasi untuk tanaman hijauan pakan ternak perlu diperhatikan atau memperhatikan beberapa hal, antara lain misalnya sumber air. Tentu ya, sumber air ini sangat penting karena air adalah sumber kehidupan, di mana setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan air, termasuk hijauan pakan ternak. Nah, kemudian kesuburan tanah ya diperlukan juga, karena dia kan butuh unsur hara di dalam tanah itu untuk berproduksi ya, walaupun dalam bentuk daun ya, yang kita akan manfaatkan nantinya untuk pakan ternak. Berikutnya adalah kita mempertimbangkan topografi dan transportasi. Itu beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan ya untuk lahan kita. Kemudian kita akan bahas satu persatu tentunya. Yang pertama itu adalah sumber air ya. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, termasuk tanaman hijauan pakan ternak ya. Tanpa adanya air, bisa dibayangkan, maka tanaman hijauan pakan ternak itu tidak akan dapat hidup ya. Nah, ini sangat penting air ini ya, untuk kelangsungan hidup bagi hijauan pakan kita. Kemudian air diperlukan dari persiapan mulai tanah ya. Mulai tanah itu mau diolah misalnya ya, mulai ada. Kemudian kita melakukan pengolahan tanah, kemudian dilanjut penanaman sampai hijauan pakan ternak tersebut
panen. Tentunya itu membutuhkan air. Setelah dipanen pun hijauan pakan ternak masih memerlukan air untuk proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya ya. Yang berikutnya adalah kesuburan tanah ya. Tanaman hijauan pakan ternak seperti tanaman pangan atau tanaman lainnya memerlukan tanah yang subur. Nah, tanpa tanah yang subur, kemungkinan hasil atau produksi hijauan pakan ternak akan sedikit atau tidak terlalu banyak, atau produktivitasnya itu bisa saja menurun ya. Dengan memilih tanah yang subur dengan harapan produksi hijauan pakan ternak akan berhasil ya dengan baik, atau dengan kata lain produksi hijauan yang kita hasilkan itu meningkat atau tinggi ya. Kita berharap demikian tentunya. Setiap upaya untuk mendukung produktivitas hijauan pakan ternak kita. Nah, tanah yang subur mengandung banyak zat-zat makanan yang diperlukan oleh tanaman yang tumbuh di atasnya, dari proses perkecambahan, pertumbuhan vegetatif sampai ke pertumbuhan generatif ya. Kesuburan adalah pada suatu tanah dapat dicapai melalui pengelolaan yang baik, termasuk pemberian pupuk hijau ya, pupuk kompos, pupuk kandang, ataupun sampah kota atau sampah organik. Tentunya ini diolah dulu ya, karena kalau tidak diolah akan menimbulkan pencemaran nantinya. Dan bila perlu pupuk buatan jika perlu ya. Kemudian untuk mendapatkan tanah yang subur akan banyak mengalami permasalahan, karena ya kalau dilihat secara umum banyak tanah subur yang dipergunakan untuk tanaman pangan. Biasanya orang masih menilai, memandang sebelah mata, masa iya sih nanam rumput saja diperlukan atau memerlukan tanah yang subur atau lahan yang subur. Nah, kalau kita benar-benar pengen produktivitas ternak kita tinggi sesuai dengan harapan, sudah jelas harus dimulai dari lahan untuk menanam hijauan pakan ya. Karena tanpa pakan yang cukup, tanpa pakan yang mempunyai kualitas yang bagus, maka sudah bisa kita prediksi ya, ternak kita produktivitasnya tidak akan tinggi ya, bahkan terancam ternak kita. Nah, tentunya kalau misalnya kita tahu ya, kita mempunyai 2 musim ya, yang suatu saat itu akan bisa berdampak kalau produktivitas hijauan pakan ternak kita tidak kontinu misalnya, karena lahannya tidak subur. Nah, alangkah sayangnya ya kalau misalnya terganggu sejak awal seperti itu ya. Oleh karena itu patut kiranya kita mendapatkan lahan yang subur. Kemudian bagi peternak yang sudah profesional ya, masalah penggunaan tanah tidaklah menjadi masalah karena perhitungannya sudah matang dia. Kemudian banyak dijumpai peternak yang menggunakan lahan sawah untuk tanaman hijauan pakan ternak, karena hal itu sangat menguntungkan ya bagi produktivitas ternaknya. Kalau misalnya didukung ya jumlah atau kuantitas pakan kita ataupun kualitasnya itu harus terjamin ya. Kalau tidak ya bisa tergambar nanti produksi atau penggemukan ataupun apa usaha peternakan kita, usaha sapi perah itu pasti produksinya kurang terjamin tentunya apabila pakan tidak terpenuhi. Nah, berikutnya adalah topografi. Walaupun hanya untuk tanaman hijauan pakan ternak, tanah harus dipilih yang topografinya datar ya. Karena kalau miring akan sulit dalam pengolahan tanahnya. Bisa nanti kalau misalnya kita menggunakan alat-alat atau mekanisasi pertanian, sudah barang tentu menjadi masalah ya. Kalau tanahnya miring, bisa-bisa kita tidak bisa alat kita itu tidak sampai ke lahan kita kalau terlalu curam.
Nah, di samping itu, pada tanah yang miring, pengolahan tanahnya memerlukan biaya yang mahal, jelas ya. Karena itu ada upaya di situ untuk melakukan aktivitasnya lebih besar. Hal ini disebabkan pada pengolahan tanahnya harus dibuat terasering misalnya ya, penambahan terasering yang kalau di lahan datar tidak diperlukan. Dengan apa tujuan pembuatan terasering ini, ya untuk menekan erosi sehingga memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Kemudian berikutnya adalah kemudahan transportasi. Ini juga harus menjadi perhatian bersama ya. Untuk mempermudah pengangkutan hasil hijauan pakan ternak, dipilih lokasi yang dekat dengan jalan ya. Karena bila hijauan pakan ternak ditanam jauh dari jalan, ya orang akan sulit mengangkutnya ya. Apalagi kalau lokasinya atau lahannya miring, ya tambah pula ini kesulitannya. Di samping itu, pada lahan yang miring dan jauh dari jalan, biaya pemanenannya akan lebih besar ya. Ini bisa kita perhitungkan dari awal ya, untuk waktu survei, waktu kita akan melihat lahan di mana tempatnya, itu harus benar-benar semuanya dipertimbangkan dengan matang, sehingga nanti begitu kita kelola lahannya bisa mendapatkan biaya produksi yang optimal ya, tidak terlalu mahal, sehingga pendapatan kita akan bisa maksimal tentunya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari pembersihan lahan ya, kalau lahannya sudah ada. Ya, setiap melakukan kegiatan pengolahan tanah pasti dimulai dari kegiatan pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan di sini meliputi membersihkan pepohonan yang ada, ya mungkin di situ ada semak, belukar, ada alang-alang, atau ada tanaman yang tumbuh tidak dikehendaki. Misalnya ada tanaman liar atau gulma istilahnya ya, yang nanti kalau dibiarkan itu bisa berkompetisi, yang ujung-ujungnya nanti bisa menekan tanaman utama ya, dan bahkan bisa membunuh atau mematikan tanaman utama kita. Nah, di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan batu-batuan atau benda-benda yang keras misalnya, yang dapat mengganggu pada saat kita mengolah tanah ya. Kemudian dengan tujuan juga tujuan yang lain, agar pada saat melakukan pengolahan tanah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan alat yang digunakan tidak mengalami kerusakan akibat terkena batu-batuan yang terdapat di lahan yang kita miliki tersebut ya. Nah, yang berikutnya, ketiga, itu analisa kualitas lahan ya. Setelah lahan bersih dari pohon-pohonan dan semak belukar, alangkah baiknya kalau lahan tersebut dilakukan analisis tanahnya ya. Yang sering terjadi ya, biasanya kita ini ada kaitannya dengan nanti pemupukan ya. Pemupukan yang kita lakukan atau biasanya itu hanya pokoknya ditebar aja. Kita tidak mau tahu, harusnya kita tanyakan ke tanah yang kita punya itu sebetulnya defisien unsur hara apa ya. Jadi kekurangan unsur hara apa, itu caranya ya mau tidak mau kita harus menganalisis tanah tersebut, baru kita nanti melakukan pemupukan sesuai dengan unsur hara yang defisien atau yang kekurangan. Nah, sekarang di mana tempat analisisnya? Analisis tanah dapat dilakukan di laboratorium tanah maupun di lembaga penelitian juga yang menyediakan layanan ya, ataupun di universitas ya. Itu biasanya ada ya yang menganalisis tanah atau yang memberikan layanan analisis tanah. Nah, adapun tujuan dari analisis tanah adalah untuk melihat kandungan unsur hara yang ada. Apakah kandungan tanah tersebut banyak mengandung nitrogen, fosfor atau kalium, atau dikenal dengan NPK ya, yang
terimplementasi nanti di dalam pemupukan misalnya ya, atau yang lainnya. Mungkin ada trace mineral ataupun ada yang mineral yang lainnya ya, yang kira-kira menjadi faktor pembatas di tanah lahan kita. Ini tergantung dari tujuan analisisnya, mana yang mau kita kehendaki tentunya. Dengan melihat hasil analisa tanah tersebut dapat menentukan bagaimana menangani tanah tersebut untuk selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pengolahan tanah ya. Pengolahan tanah artinya mengubah tanah pertanian dengan mempergunakan suatu alat pertanian yang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh susunan tanah sebaik-baiknya, ditinjau dari struktur dan porositas tanahnya ya. Kemudian pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai akan menyebabkan kerusakan tanah. Hati-hati loh ya, jangan mentang-mentang kita semua sudah punya peralatan lalu kita tidak bisa, tidak tahu tekniknya, itu malah merusak tanah atau lahan kita nantinya ya. Kemudian tujuan, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pengolahan tanah. Pengolahan tanah memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan sifat fisik tanah, di antaranya perbaikan struktur tanah dan porositas tanah sehingga antara pemasukan dan pengeluaran air menjadi seimbang ya. Peredaran udara menjadi optimal sehingga aktivitas biologi menjadi optimal ya. Kemudian pertumbuhan tanaman menjadi baik nanti kalau tadi sudah ditingkatkan semua parameter di atas, lebih-lebih untuk persemaian ya. Dengan pengolahan maka peredaran udara, air dan suhu di dalam tanah menjadi lebih baik karena ya perkecambahan diperlukan kondisi air, udara dan suhu yang optimal ya. Oke. Berikutnya untuk mempermudah penggunaan pupuk nantinya atau obat-obatan di dalam tanah. Kalau perlu ya, obat-obatan ini kalau perlu kita gunakan ya, misalnya terserang hama penyakit itu mau tidak mau kita perlu obat-obatan ya. Kemudian bisa kita menggunakan pupuk TSP, dapat disertakan ya pada saat pengolahan tanah sehingga kehidupan tanaman akan lebih merata atau seragam nantinya. Nah, perlu kita ketahui juga jenis-jenis pengolahan tanah. Adapun jenis-jenis pengolahan tanah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pengolahan lahan dengan cara minimum tillage misalnya, yaitu dengan pengolahan lahan seperlunya saja ya, tidak terlalu banyak yang kita perlakukan pada tanah atau lahan kita. Kemudian berikutnya pengolahan lahan menurut kontur ya, yaitu pengolahan lahan mengikuti garis kontur atau sabuk gunung. Kalau misalnya ya lahan kita agak miring ya, ini harus kita lakukan ya, pengolahan lahan menurut kontur. Kemudian berikutnya pengolahan lahan dengan mulsa, yaitu pengolahan lahan dengan cara menambah mulsa. Dengan menambahkan atau penambahan mulsa dapat mengurangi erosi dan dapat juga mengurangi evaporasi. Termasuk dengan mulsa ini bisa mengurangi atau menekan gulma ya, gulma atau tanaman liar atau rumput liar yang tidak kita inginkan ya, sehingga tanaman utama kita atau rumput hijauan kita itu bisa tumbuh dengan optimal. Nah, berikutnya adalah pengolahan lahan dengan cara membuat guludan ya, menurut arah kontur dan kemiringan menuju ke saluran pembuangan air kurang dari 1%. Berikutnya pengolahan lahan dengan cara membuat terasering ya, dan yang
selanjutnya pengolahan lahan dengan cara membuat rorak searah garis kontur. Nah, ini beberapa hal ya, jenis-jenis pengolahan tanah. Ujung-ujungnya itu adalah kita harus menyesuaikan dengan lahan yang kita punya ya. Jadi itu yang faktor utama. Pertama yang harus kita lakukan, kalau sudah ada lahannya, kita amati ya, kita evaluasi, kita buat rencana plan bagaimana mengolah tanah yang sesuai dengan lahan yang kita punya. Sudah barang tentu bisa teknik pengolahannya itu atau jenis pengolahannya bisa dikombinasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ataupun peralatan yang kita punya ya. Jadi balik-balik juga sesuai dengan budget yang atau dana yang kita punya juga ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses pengolahan tanah. Proses pengolahan tanah dibedakan menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu kita lakukan pembajakan, bukan pajak laut ya. Nah, pembajakan adalah pengolahan tanah dengan menggunakan bajak dengan maksud agar tanah bisa dibalik ya, dibolak-balik ya. Kualitas pembajakan akan mempengaruhi pengolahan tanah selanjutnya dan tentunya akan mempengaruhi hasil panen ya. Pembajakan bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan peredaran air dan udara dalam tanah. Dengan pembajakan, volume tanah akan lebih besar, tanah yang padat menjadi gembur dan pori-pori tanah menjadi lebih besar ya. Nah, ini ada pembajakan semu. Apa itu pembajakan semu ya? Seolah-olah pura-pura. Nah, pembajakan semu adalah proses pembajakan yang tanahnya tidak terbalik ya, atau cuma dibalik ya, hanya berupa bongkah-bongkah tanah yang besar ya. Jadi biasanya setelah kena hujan dan panas, tanah akan menjadi lebih longgar dan bagian tanah yang kita olah tadi hancur akan masuk ke bawah atau ke sela-sela bongkahan. Nah, itu dikenal dengan pembajakan semu. Nah, pembajakan semu ialah ya, atau yang dikenal juga dengan pembajakan pendahuluan ya, sebelum pembajakan sesungguhnya, dengan tujuan agar sisa tanaman dapat masuk ke dalam tanah sehingga ya tanah itu menjadi humus nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembajakan yang sesungguhnya bersamaan dengan penyebaran pupuk organik ataupun obat-obatan. Obat-obatan itu jika diperlukan ya. Kemudian cara-cara tambahan untuk persiapan tanah ya. Pengolahan ini merupakan pengolahan tambahan untuk mempersiapkan tanah lebih lanjut. Pengolahan tambahan ini dilakukan dengan cara digaru ataupun di-roll atau dibuat larikan misalnya ya. Kemudian pengolahan untuk pemeliharaan tanaman ya. Pengolahan tanah untuk pemeliharaan tanaman dimaksudkan agar permukaan tanah tetap lembab, peredaran air dan udara di dalam tanah tetap baik, dan yang jelas bisa kita memberantas gulma ataupun tanaman liar ataupun dikenal juga dengan tanaman pengganggu. Nah, pengolahan tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ya dikenal dengan istilah penyiangan, bukan siang ya, benar, ini penyiangan ya. Dengan penyiangan tanah menjadi gembur sekaligus menghilangkan gulmanya ya. Kemudian peredaran air dan udara di dalam tanah menjadi lebih baik ya. Kemudian kita lakukan juga pembumbunan, dilakukan di sekeliling tanaman untuk melindungi tanaman dari kekeringan dia.
dan membantu tumbuhnya akar samping dan melindungi dari hama dan penyakit. Jika tanah sukar dikeringkan, maka dengan pembumbunan tanah menjadi mudah kering. Itu beberapa ya pengolahan tanah untuk pemeliharaan tanaman ya. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah ya. Pada tanah-tanah yang berat misalnya, bukan berat bobot ya. Tanah-tanah yang berat perlu dilakukan pengolahan tanah lebih dari 1 kali bila dibandingkan tanah-tanah yang ringan. Nah, maksudnya tanah-tanah berat ini tanah yang berat, yang belum pernah diolah, ataupun ya contoh gampangnya bekas misalnya lapangan sepak bola yang sangat padat, sangat liat ya. Itu harus diolah beberapa kali karena memang tanahnya sudah berat ya. Jadi kita lakukan, kalau tidak akan mengganggu nanti itunya ya, mengganggu proses berikutnya. Nah, terlalu sering tanah diolah juga justru tidak baik juga ya, sedang-sedang saja ya. Oleh sebab itu bisa nantinya kalau terlalu sering itu bisa menyebabkan tanah menjadi rusak dan tanah lebih cepat kering karena terjadinya proses penguapan yang terlalu besar atau terlalu banyak. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah antara lain jenis tanaman yang diusahakan dan topografi tanah ataupun keadaan tanah. Itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk atau yang mempengaruhi pengolahan tanah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jenis tanaman yang diusahakan ya. Dari berbagai jenis tanaman ya, dalam pengolahan tanah akan berbeda-beda antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya. Misalnya untuk tanaman padi-padian ya, atau serealia tanah yang harus dibajak atau dicangkul sampai bongkah-bongkah tanahnya menjadi kecil ya, kemudian digaru sampai tanahnya menjadi gembur dan menjadi lumpur, barulah kita tanami. Itu yang jenis padi-padian ya. Karena tanaman yang akan diusahakan adalah tanaman hijauan pakan ternak ya, ini ya, maka kebanyakan tanah yang digunakan kebanyakan bukanlah tanah sawah melainkan tanah darat atau tanah tegalan ya, yang biasanya yang selalu digunakan untuk lahan hijauan pakan ternak. Nah, dalam mengolah tanah harus memperhatikan segi iklimnya yang menyangkut misalnya air, bagaimana ketersediaan air, udaranya, arah sinar atau cahaya matahari dan suhu ya. Ini kaitannya dengan naungan atau shading ya, karena beberapa rumput atau hijauan pakan itu yang tidak tahan naungan ya, dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Nah, pada musim kemarau yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan air ya. Ya kembali ya, yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan air. Tidak mungkin ya rumput pun dia akan merana kalau tidak ada air. Sedangkan pada musim penghujan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya mengatasi pembuangan air ya. Ada beberapa rumput yang memang spesifikasinya tidak tahan genangan ya, begitu tergenang kena banjir dikit dia akan mati, terjadi busuk akar misalnya yang mengakibatkan terjadinya kematian. Tapi memang ada ya spesifikasi rumput yang memang tahan ya terhadap genangan air ya. Nanti ada bahasan tersendiri tentang jenis rumput beserta spesifikasinya, sehingga di dalam memutuskan kita mau menanam jenis tanaman apa itu bisa tepat sesuai dengan kondisi lahan yang kita punyai. Oke. Berikutnya adalah topografi tanah ataupun keadaan tanah. Pengolahan tanah pada tanah yang dalam keadaan datar akan berbeda dengan tanah dengan keadaan miring atau berbukit-bukit. Nah, keadaan tanah yang akan diolah ada hubungannya dengan alat yang akan kita gunakan.
apabila menggunakan alat-alat mekanisasi pertanian seperti traktor, maka harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh nih ya. Kalau tanahnya atau lahan kita miring, ini harus benar-benar dipertimbangkan ya, dengan ini yang dengan serius ya, sebab penggunaan traktor pada tanah miring atau berbukit sangat berbahaya ya, karena bisa menyebabkan terbaliknya traktor dan bisa menimbulkan kecelakaan yang harusnya tidak terjadi. Nah, ini harus diperhitungkan dengan matang ya, untuk lahan-lahan yang tingkat kemiringan yang sudah curam, misalnya menjurus ke arah curam. Nah, yang berikutnya yang kelima, penentuan kebutuhan pupuk ya. Kebutuhan pupuk suatu lahan tergantung dari kesuburannya. Semakin kurus, bukan kurus badan ya, artinya banyak unsur hara di dalam tanah itu yang kurang ya. Jadi semakin kurus suatu lahan, maka kebutuhan pupuk akan semakin banyak. Begitu sebaliknya, semakin subur, maka kebutuhan pupuk semakin sedikit. Subur atau kurusnya suatu lahan dapat dilihat dari penampilan fisiknya dan dapat juga melalui uji laboratorium atau dengan menganalisa kualitas tanah ya. Kita ambil sampel tanah, kemudian kita bawa ke laboratorium yang menyediakan pelayanan untuk menganalisis tanah ya. Kemudian kebutuhan pupuk dari masing-masing lahan itu berbeda-beda tergantung dari jenis pupuk yang digunakan ya. Sekali lagi kita ingatkan bersama ya, untuk pengetahuan bersama, melakukan pemupukan itu idealnya kita harus tahu unsur hara apa saja di tanah kita itu yang kurang, baru dipenuhi atau diberikan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apabila pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk organik, maka kebutuhan persatuan luas tertentu lebih besar bila dibandingkan dengan pupuk anorganik ya. Anda pasti sudah paham ya, pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah dan tahan lebih lama. Nah, dosis perbandingan pupuk yang digunakan hendaknya dihitung secara tepat, disesuaikan dengan hasil analisa tanah, sehingga diperoleh hasil pemupukan yang efektif dan ekonomis ya. Untuk tanah yang kurang subur, misalnya tanah marginal ya, biasanya pupuk kandang diperlukan per hektarnya sebanyak 30 ya sampai 100 kuintal per hektar per tahun. Itu untuk tanah yang kurang subur. Bagaimana jika menggunakan pupuk anorganik? Dapat diberikan sekitar 150 kg urea ZA ya, atau 75 kg TSP misalnya, dan 50 kg ZK per hektar per tahun. Itu bisa kita gunakan. Demikian yang bisa kita jelaskan ya tentang kajian pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita pelajari dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita berbagi sharing ya, utlubul ilma ya, kita menuntut ilmu alam kauniyah kita ya. Mudah-mudahan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap bersemangat juga berbagi kebaikan. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.